Jalan tol ini yang harus kita tangkap ini sebagai salah satu peluang untuk aksesibilitas dan mobilitas. Nah, inilah yang menjadi suatu daya tarik dan peluang-peluang investasi yang bisa kita kembangkan di Kabupaten Tasikmalaya. Izin yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu tidak satu pintu yang menurut Perda diterapkan gitu. Jadi masyarakat itu sederhana, daripada nganggur, daripada kudu keluar kota, ke Karawang, ke Bekasi, kenapa tidak di Kabupaten Tasik? Kalau investasi sekarang belum berjalan, belum maksimal, oh ternyata banyak jendela juga mungkin kira-kira begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Kita akan membahas soal geliat investasi, apa saja peluangnya, dan apa yang bisa ditawarkan oleh Kabupaten Tasikmalaya kepada siapapun yang memiliki minat untuk investasi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini. Bersama kita ada narasumber, pertama Pak Haji Cecep Nuryakin, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Ada Kang Fikri Nur Samsi, Ketua HIPMI Kabupaten Tasikmalaya. Ada Pak Atep, Kabag Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya. Dan ada Pak Kuwu, Pak Yudi Kuwu di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Cisayong. Kita akan membicarakannya dengan para narasumber ini. Saya bertanya dulu ke Pak Cecep Nuryakin. Gimana? Apa saja peluang investasi siapapun investor yang bisa masuk ke Kabupaten Tasikmalaya? Tentu kalau berbicara peluang juga ada tantangan. Peluang di Kabupaten Tasikmalaya sangat melimpah sekali sebenarnya kalau dikelola dengan maksimal. Khusus dari kami DPRD misalnya, itu selalu melakukan rapat kerja dengan dinas-dinas terkait, khusus yang berhubungan dengan investasi, dengan peluang. Karena kita harus berbicara tupoksi kalau DPRD. Tupoksinya salah satunya ya legislasi. Berarti kita harus mempermudah dalam tataran pelayanan legislasi. Legislasinya endingnya ada regulasi. Itu tugas kita. Selain kontrol dan budget, itu yang pertama adalah payung hukum yang bisa kita maksimalkan. Sejauh mana pemerintah daerah butuh regulasi untuk memudahkan, untuk menangkap peluang, dan untuk menyeimbangkan tantangan, insya Allah DPRD itu selalu terbuka. Perjalanan sebagai yang kami lihat, karena kalau DPRD ini orang lapangan ya Pak Tep, tentu kita tahu lah di lapangan seperti apa. Khusus saya misalnya, di daerah pemilihan 7 banyak peluang yang menjadi bahan-bahan ekspor, bahan-bahan investasi dan lain sebagainya. Kita punya berbagai produk, kita punya sumber daya alam. Tetapi satu memang kendala, ini juga tantangan dalam bidang infrastruktur. Tentu peluang-peluang ini juga harus didukung oleh infrastruktur yang baik, yang memadai. Itu yang pertama. Yang kedua juga harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang senantiasa bisa membuka dan mempermudah para investor untuk bisa masuk dan menangkap peluang ini, baik investor lokal ataupun investor di luar sana. Saya kira Tasikmalaya tidak akan jauh beda dengan daerah-daerah lain yang sudah maju investasi. Ketika infrastruktur bisa dijawab, ketika kebijakan pemerintah bisa dijawab, kemudahan-kemudahan itu tentu akan menjadi jalan untuk menangkap investasi. Saya melihat juga tentang peluang yang ada di daerah-daerah lain, seperti kita di sini di daerah wisata ya. Ini peluang juga sebenarnya. Tapi kenapa kita tidak bisa berbanding lurus dengan potensi-potensi wisata yang ada di daerah lain? Ya jawabannya balik lagi. Mungkin kebijakannya seperti apa, kurangnya seperti apa, dukungannya seperti apa, infrastrukturnya seperti apa, termasuk kalau di bidang wisata dukungan dari masyarakat pun harus terkomunikasikan dengan baik antara pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga akan menjadi satu kesatuan kekuatan. Kalau selama ini regulasinya
sudah disiapkan tapi untuk memudahkan investasi itu dalam Kalau konteks regulasi? kita bicara investasi, itu tahun kemarin kalau nggak salah ada inisiatif dari DPRD tentang perda kemudahan berinvestasi. Itu sudah terlahir juga perda inisiatif itu dari DPRD. Bukan perda reguler yang datang usulan dari dinas, tetapi kita berinisiatif di DPRD. Khususnya teman-teman Komisi 1 tahun kemarin itu berinisiatif untuk membuat regulasi itu. Semangatnya apa? Ya mungkin yang sekarang Kang Muhajir bahas. Karena banyaknya peluang, banyaknya potensi dan sebagainya, sehingga tertata dengan baik, ya harus kita lah melalui tupoksi kita menyiapkan aja regulasinya. Berarti dari sisi regulasi untuk investasi di Kabupaten Tasikmalaya itu sudah ada regulasinya dan itu sudah memudahkan. Insya Allah, karena bangunan besar kalau perda itu dan eksekusinya tetap ada di peraturan bupati nantinya. Oke. Tinggal ditindaklanjuti untuk eksekusinya, gitu kan? Oke, ke Pak Atep. Ya. Gimana Pak Atep? Ya, sedikit mungkin sebelum kita berbicara masalah investasi berkaitan dengan pembangunan hari ini, sebetulnya konsep yang dibangun adalah konsep pentahelik, di mana pembangunan tidak hanya berorientasi terhadap pemerintah hari ini, tetapi kita melibatkan berbagai unsur. Ada istilah ABCGM hari ini, akademisi, bisnis. Nah inilah yang kita bicarakan hari ini, pelaku usaha, kemudian community, termasuk society masyarakat, kemudian G-nya government sebagai regulator, tadi disampaikan bagaimana pemerintah harus menyiapkan ruang-ruang investasi, kemudian regulasi kaitan dengan investasi itu sendiri, kemudian M-nya adalah media. Media yang berperan serta di dalam pembangunan ini, termasuk juga di dalam investasi. Semua motor di dalam pembangunan ini, ABCGM ini, pentahelik ini harus betul-betul bergerak. Tidak bisa pemerintah bergerak sendiri saja, kemudian komunitas bergerak sendiri, tetapi semua harus berperan. Keberhasilan investasi di suatu daerah tatkala semua peranan ini bisa berperan. Kemudian kaitan dengan peluang, tadi disampaikan oleh Pak Dewan, memang betul kita berbasis potensi. Potensi kita cukup banyak. Natural resources kita, sumber daya alam kita memiliki potensi yang cukup potensial untuk dikembangkan. Salah satu hari ini, lokasi ini juga sebagai salah satu potensi untuk pengembangan investasi di sektor pariwisata. Nah, pemerintah daerah sebagai tadi, fungsi government-nya itu adalah bagaimana kita memberi ruang investasi di daerah yang betul-betul bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi si calon-calon investor. Nah, salah satunya adalah dengan adanya kebijakan Perda nomor 2 tadi, tahun 2022, tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Tasikmalaya. Ini sebagai suatu komitmen pemerintah daerah dalam rangka membuka ruang investasi sebesar-besarnya di Kabupaten Tasikmalaya. Di mana salah satunya di dalam perda itu adalah yang pertama bisa memberikan pengurangan, kemudian sampai dengan pembebasan pajak atau tax holiday lah kalau istilahnya gitu kan. Kemudian juga bisa pemberian pengurangan, pembebasan retribusi. Kemudian juga pemberian kemudahan informasi ataupun gerai investasi. Kemudian di dalam kemudahan itu juga ada jaminan keamanan dan kenyamanan di dalam investasi. Nah, itulah yang sebetulnya komitmen dari pemerintah daerah untuk membuka ruang investasi sebesar-besarnya di berbagai sektor di Kabupaten Tasikmalaya dengan diberikan kemudahan, kemudian dengan pelayanan perizinan yang murah, mudah, cepat, dan itu juga salah satu klausul di dalam komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terhadap calon-calon investor dengan pelayanan publik yang jauh lebih baik lagi. Karena jangan sampai investor tatkala mau masuk ke Kabupaten Tasikmalaya malah terbentur dengan kebijakan-kebijakan perizinan dan lain sebagainya yang akhirnya menghambat proses investasi itu sendiri gitu kan. Dan membuat mahal. Gitu. Terus yang kedua, di samping kita memiliki resources, kita juga memiliki daya tarik yang lain. Tatkala investasi itu bergerak di Tasikmalaya gitu. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah
kabupaten kota yang berada di Jawa Barat bagian tengah dan Jawa Barat bagian barat. Berbicara masalah mungkin sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita juga ibaratnya kalau secara operasional cost untuk UMK kita relatif mungkin lebih rendah dibandingkan dengan UMK yang ada di kabupaten kota yang berada di Jawa Barat bagian tengah dan Jawa Barat bagian Jawa Barat bagian barat. UMK kita baru di 2,3 juta per bulan, sementara untuk kabupaten kota yang lain itu udah di atas 5 juta. Secara operasional cost untuk investasi itu kan hal yang cukup menarik gitu kan, karena bisa efisiensi di operasional cost investasi itu sendiri gitu kan gitu. Nah itu daya tariknya. Kemudian yang selanjutnya kita memiliki power plant. Ya, power plant kita dengan dibangunnya sekarang power plant di Karahabodas Company dengan kapasitas 120 megawatt yang hari ini dengan 30 megawattnya yang nanti juga didukung secara infrastruktur dengan akan dibangunnya WKP Galunggung, wilayah kerja panas bumi Galunggung, berkaitan dengan suplai untuk energi listrik. Saya pikir ini tidak jadi masalah gitu kan gitu. Selanjutnya tadi berbicara infrastruktur pendukung lainnya. Hari ini lahirnya Perpres 87 2021 tentang percepatan pembangunan kawasan rebana dan pembangunan Jawa Barat bagian selatan. Didoronglah pembangunan infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi di Jawa Barat bagian selatan. Salah satunya adalah dengan dibangunnya jalan tol. Jalan tol ini yang harus kita tangkap ini sebagai salah satu peluang untuk aksesibilitas dan mobilitas, konektivitas orang, barang, jasa. Inilah yang akhirnya bisa lebih mempermudah kaitan dengan proses-proses tersebut, terutama di dalam proses investasi. Nah inilah yang menjadi suatu daya tarik dan peluang-peluang investasi yang bisa kita kembangkan di Kabupaten Tasikmalaya sebetulnya. Regulasinya ada, Betul. ruang dan potensi Sudah resources-nya dibuat, ada, betul. lalu sumber daya manusianya murah, lalu konektivitasnya akan didukung oleh baik itu berbagai pusat program betul. nasional. Energinya mau kekurangan listrik, Ya, listriknya bakal ayah, cukup. gitu. Dan ini juga sejalan dengan visi dan misi Bupati Tasikmalaya, terutama di misi 4, bagaimana Kabupaten Tasikmalaya bisa mendorong untuk investasi baik itu skala lokal, regional maupun nasional gitu kan. Oke. Nah ini implementasinya kan di sini gitu kan. Tatkala kita membuka ruang investasi yang sebesar-besarnya. Kemudian yang paling penting sebetulnya berkaitan dengan investasi, ada 2 keyword yang memang harus kita utamakan gitu. Yang pertama adalah added value, peningkatan nilai tambah tatkala investasi itu masuk. Kemudian yang kedua, investasi masuk harus memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Artinya harus memberikan dampak multiplier effect. Itu kuncinya. Ada 2 keyword itu. Percuma ada investasi di Kabupaten Tasikmalaya, Nugawena orang luar. Gitu. betul, tapi tidak bisa memberikan nilai tambah ataupun dampak yang luas bagi masyarakat. Seperti itu mungkin. Oke, ke HIPMI. Nih, Kang Fikri. HIPMI sendiri kan ya terlibat dan berkecimpung lah dalam soal investasi ini. Malah mungkin kan ada jaringan relasi yang mau masuk ke Tasik. Bagaimana sih faktanya? Jadi kita itu HIPMI ya Kabupaten Tasikmalaya sekarang itu dengan DPM PTSP itu ada kita sebagai tim penilai eksternal karena ditugaskan dari Kementerian Investasi langsung oleh Kementerian Pak Bahlil. Dan saya juga beberapa kali melakukan terkait perizinan ya, beberapa kali menggiring terkait perizinan yang udah ada beberapa lah yang saya geluti gitu kan, terkait perizinan di Kabupaten Tasikmalaya ini masih belum satu pintu Pak. Kenyataan seperti itu. Yang pertama itu kita misalkan di DPM PTSP ini sudah oke ya izinnya ya. Padahal kan berita di pusat itu kalau sudah izin di perizinan gitu kan itu sudah selesai. Tapi kenyataannya untuk di daerah itu masih terbagi Pak, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi perizinan semacam UPL UKL, kemudian Amdalalin, terus kemudian di RTR. Nah nanti terakhir itu terkait
pembayaran terakhir ya untuk PBG itu, izin bangunannya. Nah ini masih tersebar di beberapa dinas, Pak. Masih dipegang oleh Dinas masing-masing. Nah, menuai informasi dari sana ini kata DPM PTSP ya, yang benarnya nggak tahu apa ini gimana. Jadi tiap-tiap dinas ini belum mau mengasih ke tiap dinas, ke DPM PTSP seperti itu. Dan ini menjadi persoalan yang utama karena memperlambat perizinan. Bayangkan yang tadinya harusnya 1 minggu, 2 minggu jadi 6 bulan. Karena harus ada, tiap bidang itu harus ada rapat, Pak. Tiap bidang itu harus ada rapat. Misalkan UPL UKL, ini rapat. Rapat itu diundang dari berbagai elemen. Semuanya ya, itu rapat. Rapat itu pasti kan harus ada lah istilahnya makanan dan sebagainya lah itu ya. Jadi kan memperlambat juga waktunya. Itu satu bidang loh. Belum nanti RTR. Ini juga rapat sama. Rapat juga itu diundang semuanya. Dari LH-nya, dari bangunannya, dari dinas BPBD-nya, dari orang setiap pintu ada itu. Nah nanti misalkan rekomendasinya Amdalalin. Amdalalin itu kan di sub juga sama, mengundang semuanya. Harus survei dulu, rapat lagi. Itu udah berapa kali ya, sampai ke tanda tangan kadis itu, wah udah satu bidang aja bisa menghabiskan 1 bulan. Oke, berarti masih ada kelemahan dari sisi regulasi. Ya. Itu pengalaman ini. Soalnya saya sudah teknis ini. Ini sudah diketok perdanya atau belum nih? Kalau perdanya sudah Ya, yang maksudnya ini kejadiannya sebelum diketok perda atau Bulan ini loh. Oh, bulan ini. Bulan ini. Kalau menurut sampean ya, menurut Kang Fikri sendiri, ini kelemahannya dari sisi apa? Apakah regulasi yang Memang jadi kelemahan di regulasinya atau di implementasinya? kalau regulasinya kayaknya sudah ya. Menurut perdanya sudah oke, tapi dalam prakteknya implementasinya ini nggak ada. Ya. Jadi satu pintu itu mana gitu kan? Masih konservatif. Masih kalau jadi kita harus kejar sana, kejar sini gitu kan. Jadi intinya izin yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu tidak satu pintu yang menurut Perda diterapkan gitu, tapi tetap harus kita berjuang dulu, ngadep sini, ngadep sana itu juga jadi kendala, termasuk wilayah-wilayah yang memang ini harus diatur lagi gitu kan, wilayah-wilayah terkait industri, kemudian perumahan dan sebagainya lah, ini harus diatur kembali supaya investasi di kita ini cepat gitu Pak. Oke, kalau dari sisi membaca peluang teman-teman di jaringan HIPMI nasional, membaca peluang investasinya. Kalau membaca peluang Dari sumber daya alam yang ada, dari apa yang tersedia di Kabupaten Tasik ini menarik nggak sih? menarik lah, sangat menarik karena kan di kita itu sangat banyak pantai. Masih perawan, pantai ada, gunung ada. Terus kemudian untuk investasi yang lain juga ada, pertambangan juga ada. Nah, cuman tetap kembali lagi ke pemerintah dan masyarakatnya kan, seperti itu. Kita sebagai pengusaha ini, kita kan ingin berinvestasi misalnya di Galunggung di sini. Kita lihat dulu masyarakat seperti apa, mau nggak? Kan kendalanya tetap di bawah juga kan. Kita sebagai investor ini nyaman, 1 nyaman dari perizinan, 2 nyaman dari kondisi masyarakatnya, dari sisi investasinya ya terutama seperti itu. Jadi tidak membajir Pak, ketika kita berinvestasi di sini ya udah selesai gitu. Tidak ada lagi hal-hal yang memang menyulitkan investasi. Seperti itu sih sebenarnya. Nah, lagi-lagi kumaha masyarakatnya gitu kan. Kalau masyarakatnya hese-hese gitu ya. Tanda kutip mungkin atas nama lembaga, ormas, LSM atau macam-macam kan ya. Atau masyarakat biasa. Saya kembali, gimana sih cara berpikir masyarakat menanggapi soal menghadapi oh iya ada piduitan gitu ya. Apakah masyarakat itu mendukung atau sampailah cara berpikirnya itu kepada investasi itu bakal berdampak di daerahnya. Kan saya nanya ke Pak Kuo karena dia juga ada peluang siapapun bisa investasi kan di
setiap desa dengan potensi alam yang luar biasa lah. Gimana Pak Ku? Terima kasih. Saya nawe Pak Ku. Jadi terkait ngobrolin urusan investasi itu memang Kabupaten Tasik ini memang tadi yang dibicarakan oleh beberapa pembicara ya sangat perlu lah. Karena daya beli masyarakat itu bisa terdongkrak itu karena hadirnya pelaku usaha yang memang betul-betul dilakukan di ranah kabupaten atau kota. Kultur masyarakat itu kan salah satunya bahwa nolak atau kemudian setuju itu kan faktornya dalam proses sosialisasi. Jadi kalau Kang Haji tadi bilang duitan, siapa sih orang yang nggak butuh duit? Iya. Orang yang nggak butuh duit gitu, pasti butuh duit. Cuman kan yang harus dilakukan oleh pemerintah di atas kami itu adalah proses pemetaan. Nanti ada RT RW-nya dan sebagainya gitu. Saya meyakini nih seperti yang terjadi di wilayah kawasan utara lah. Jadi kalau melihat di Kabupaten Tasik itu pabrik di desa tetangga saya saja kan sudah beberapa. Ada ini Daiki, ada Big Land dan sebagainya. Dan secara multi level ekonominya atau kemudian efek ekonominya terhadap masyarakat ya, saya rasa sangat dirasakan. Banyak nih orang kayak orang Cisayong banyak yang terjadi. Tapi kan masyarakat bisa menolak atau masyarakat tidak setuju karena faktornya keterlibatan masyarakat lokal tidak terjadi ketika orang datang berinvestasi ke Kabupaten Tasik. Intinya selama itu maslahat lah, menguntungkan dan dan rasional. dan tepagedrug gitu kan. Adapun ormas dan sebagainya itu kan itu bagian dari dinamika yang pasti terjadi di lapangan. Ya sebodoh-bodoh orangnya, nggak ngerti-ngertinya orang, satu paham-pahamnya orang. Ketika kemudian terus dilakukan proses dialog, diskusi, saya rasa bahwa suatu saat juga akan paham. Generalisasi masyarakat paham nggak? Ya pasti bakal memudahkan lah investasi nggak? Saya rasa Secara general gitu di semua daerah. pasti paham, asal nguntungkan gitu. Ya sederhana saja. Pak Kuwu teu naon lah ya pabriknya, asal nu gawena orang dia. Pak Kuwu teu naon lah ya pabrik oke, asal daharna di dia, perumahanana di dia. Walaupun kadang mereka tidak berpikir pada konteks apa ya, AMDAL atau apa. Karena saya meyakini urusan hirup orang tuh hari ini nu penting gaji, nu penting hirup teu susah kan. Iya. Walatra. Betul. Gitu ya Pak Dewan ya. Pak Pikri kan gitu ya Pak. Jadi masyarakat itu sederhana, daripada nganggur, daripada kudu keluar kota, ke Karawang, ke Bekasi, ke Purwakarta, ke Bandung, ke Cikarang gitu kan. Karena pusat kawasan industri itu kan berada di Jawa Barat bagian barat gitu kan. Kenapa tidak di Kabupaten Tasik? Cuman saya minta bahwa tetap juga harus menjaga pada persoalan kearifan lokal. Betul, kearifan lokalnya. Ya nggak bisa kawasan desa yang di sana kemudian bukan untuk lahan investasi perusahaan juga dipaksakan. Ya saya hari ini bicara di lokasi yang tepat. Ini kawasan hutan pinus, Desa Sukaseti ya. Yang dulunya bukan apa-apa. Yang dulunya bukan apa-apa, jalan setapak gitu kan. Iya. Ya tadi yang bilang Pak Kabah gitu kan, akses transportasi sudah begitu ngageleser lah gitu. Begitu dibuka ya. Begitu dibuka gitu. Ya tinggal hari ini Betul. para investor mau nggak melek ini? Ya, Karena kalau saya lihat ini bagian dari investasi. nah, bagian dari investasi tapi kan belum begitu dahsyat gitu. Ya. Belum begitu dahsyat. Kenapa tidak sih Cisayong seperti Lembangnya di Bandung? Iya. It's okay. Homestay gitu kan atau apa gitu, investasi dunia perhotelan dan sebagainya, tapi dengan tetap ada koridor-koridor yang rakyat mah gampang lah Kang Wajar. Aku ngobrol, kamu bari nguntungkan personalitinya masing-masing. Betul. Tinggal pemerintah kabupaten harus betul-betul mengawal proses ini. Itu aja sebetulnya. Oke. Mau nambahkan nggak, Pak? Oke, saya nambahin ini ya, yang pembicaraan ini tiga. Tadi saya menangkap ada suatu komunikasi yang harus diintenskan lagi khususnya antara SKPD. Ya. Kejadian kan investasi tidak begitu mula-mula ada investasi muncul, tapi perizinan yang memang harus dilakukan. Kalau saya tangkap tadi dari HIPMI ini
perizinan memang satu pintu, tapi jendelanya banyak. Jadi jangan seperti itu. Gitu ya. Jendela nggak tahu berapa ini jendela, kalau tadi satu item aja harus rapat berapa SKPD gitu kan. Banyak meja. Mulai meja. Ya otomatis banyak jendela, itu mejanya juga banyak ya. Jadi kalau memang sudah kita serba online sekarang, IT kita pergunakan semaksimal mungkin, sudah tidak ada masalah lagi ya. Betul. Bahkan betul. Harusnya des perizinan yang tadi itu Mm-mm. di sana saja, di satu Ya, ya satu Harus pintu itu. aja. Karena kan sudah jelas dinas apa namanya yang panjang itu DPTM Naker ya, Naker juga. Apa itu singkatannya? Dinas Dinas penanaman modal penanaman. perizinan terpadu satu pintu. Itu kan? Ya panjang sekali lah kira-kira begitu. Pintu. Satu pintu. Di sana, gitu. Nah, saya berharap Pak Kabag hadir di sini. Pak Bupati juga saya yakin tidak mau banyak jendela. Benar. Karena ini akan menjadikan Ya. benar nggak? Ya, lanjut. Karena kalau lihat di visi misi dan sebagainya, semangatnya gitu. Ini satu pintu semua, bahkan dari mulai presiden kan. Sampai Pak Kepala Desa juga kayaknya inginlah satu pintu ya. Yang saya tangkap tadi banyak jendela nih. Jangan sampai seperti ini. Berarti tanda tanya kita, kalau investasi sekarang belum berjalan, belum maksimal. Oh, ternyata banyak jendela juga mungkin, kira-kira begitu. Ya. Regulasi kan udah ada. Programnya udah bagus. Pemetaan dan sebagainya, tata ruang juga sudah selesai kayaknya kira-kira. Relatif selesai lah. Tinggal perubahan ketika masuk jalan tol nanti ke kita kan, tata ruangnya sebelah mana sebelahnya kan nanti kita disesuaikan saja. Dan ini sebentar lagi masuk juga ke DPRD kayaknya. Dan yang paling penting Jalan Taraju ujung kata Ya, diperbaiki gitu. Ini saya udah jadi Erick Thohir ini sekarang. Kemarin Jalan Sodong lagi jadi kabid jalan, diperbaiki juga. Nah, terakhir saya menanggapi juga menambahkan tentang masyarakat. Betul. Karena kalau kepala desa sama anggota DPR itu beda satu strip lah kira-kira. Jadi kalau anggota dewan suka kunker, kalau kepala desa kayaknya nggak sesering anggota DPRD ya. Kira-kira Seringnya deket jeung rakyat. dekat dengan rakyat. Dan ini lebih dekat karena anggota DPRD juga dekat dengan kepala desa. Erat sekali kayaknya. Artinya menambahkan benar kata Pak Bu bahwa masyarakat tidak, insya Allah terbuka selagi kearifan lokal dijaga. Terutama komunikasi dari pihak pemerintah kabupaten harus melakukan komunikasi yang baik. Ya. Dengan kepala desa, dengan tokoh masyarakat, insya Allah investasi apapun akan bisa diterima. Saya yakin itu. Apa bedanya Tasik dengan Kabupaten Bandung Barat? Betul. Apa bedanya Tasik dengan Kabupaten Bandung? Sama Benar. kok. Sama. Bunteh punya, Pinus punya, Benar. Gunung ada gitu. Benar. Tapi mereka lebih ini kan? Ya. Betul. Nah, yang tadi jawabannya perizinan, infrastruktur, komunikasi. Saya berharap itulah kira-kira begitu. Dari perizinan jangan banyak jendela. Dari nanti komando dari jet satunya juga sudah jelas harus dilaksanakan, bahkan sampai presiden komandonya itu harus dipermudah semua selagi tidak merusak Kearifan lokal. lingkungan. Betul. Apa salahnya kalau memang saling menguntungkan? Pak Muhajir juga mungkin senang gitu kan, sebagai media nanti banyak pemberitaan yang ini, banyak liputan gitu kalau banyak kegiatan. Kali ini kan kita tidak terlalu banyak kegiatan di luar kerja pemerintah kan. Belum ada kegiatan yang menyangkut misalnya tentang industri, tentang apa gitu. Karena kita belum ada yang Betul. bagaimana gitu kan kira-kira. Nah isunya jadi nanti mah kalau udah kita investasinya jalan, isunya bukan hanya ke pemerintah aja kan Pak ya. Undangnya bukan hanya ke anggota DPRD, bukan ke kepala dinas misalnya, bukan ke, nanti makan ke pengusaha nih, Betul. sekarang diundang gitu kan. Kira-kira Bikin begitu. testimoni, Pak. Nah, Dia licik ngambil kesimpulan. enggak. Dia ngambil kesimpulan bagian saya udah diambil. Saya menambahkan saja Pak. Pada Priangan, itulah pembicaraan soal investasi dan potensi investasi di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya masih perawan, masih menarik orang untuk masuk investasi ke sini. Regulasi sudah disiapkan, tapi masih ada celah yang membuat investor mesti lama-lama mengurusi izin. Meskipun masih satu dinas, ternyata masih banyak pintu yang harus dilalui dan membuat proses perizinan itu lama. Dan ini adalah satu hal yang harus dievaluasi. Dari sisi masyarakat tadi sudah disampaikan. Pak Cecep Nur Yakin sudah ngambil
tugas saya untuk menyimpulkan pembicaraan ini. Kita ketemu lagi di perspektif episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.